Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Shafi'i, saya dari Teknik Industri. Ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya di beberapa praktikum terintegrasi ya. 4. Ini modul 1 mengenai tata letak. Ini saya. Ini masih banyak yang revisi kemarin. Soalnya dalam semester ini nggak bisa maksimal mungkin karena ada COVID ini. Jadi latar belakang saya seperti ini. Untuk memperoleh keberhasilan sesuai dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh suatu usaha produksi, maka diperlukan suatu perencanaan yang benar-benar harus dipersiapkan dan dirancang dengan matang dan baik sehingga nantinya akan dapat menunjang pencapaian tujuan produksi. Salah satu perencanaan yang harus diperhatikan adalah mengenai perencanaan tata letak dan penempatan tempat usaha yang bersangkutan. Hal ini penting karena suatu perusahaan yang tidak memperhitungkan bagaimana sebaiknya penataan dan penempatan tempat usaha dan produksi yang baik, maka akan berpengaruh pada kegiatan perusahaan itu nantinya. Perencanaan itu dapat meliputi bagaimana sebaiknya susunan bangunan yang akan digunakan agar sesuai dengan kegiatan perusahaan atau juga bagaimana sebaiknya pembagian dan penempatan ruang-ruang dan mesin. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah saya, bagaimana cara merancang layout fasilitas secara keseluruhan menggunakan diagram relationship. Selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan perhitungan material handling pada perencanaan layout fasilitas. Tujuan penulisan. Berikut tujuan penulisan. Untuk mengetahui cara merancang layout fasilitas secara keseluruhan menggunakan diagram relationship. Terus yang B, mengetahui cara merancang layout fasilitas secara keseluruhan menggunakan layout fasilitas. Batasan masalah. Pembatasan masalah. Pembatasan dalam penulisan praktikum yaitu dalam melakukan penelitian ini tidak melebihi ruang lingkup dengan tema perhitungan sesuai dengan rumus yang telah dicantumkan. Sistematika penulisan di dalam laporan praktikum PTIT bab 1 ini adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian atau praktikum, pengumpulan data, terus implementasi dan analisis, bab 5 penutup. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang dimaksud perencanaan tata letak. Dalam beberapa perencanaan tata letak yang dialami perusahaan, banyak hal yang kurang baik dalam penempatannya. Jika itu terjadi, kinerja dari sebuah perusahaan kurang efektif sehingga perlu dilakukan perancangan dalam tata letak fasilitas. Perencanaan tata letak play atau play layout adalah mengatur fasilitas fisik pabrik yang terdiri dari susunan departemen, pusat kerja dan peralatan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi. Adapun tujuan dari dasar tata letak fasilitas yaitu pemanfaatan ruang, peralatan dan orang yang lebih, aliran informasi barang dan tenaga kerja lebih baik, moral karyawan lebih baik dan kondisi lingkungan kerja yang lebih aman untuk keselamatan kerja. Interaksi dengan antar komponen yang lebih baik, adanya fleksibilitas. Pola-pola aliran kerja, aliran material. Yang pertama ada aliran garis lurus, straight line. Pola tersebut biasa dilakukan pada kegiatan produksi relatif singkat dalam penataan mesin yang berurutan. Yang kedua ada pola aliran zigzag atau C-shaped. Pola aliran U-shape. Pola aliran U-shape biasanya digunakan untuk mempermudah fasilitas transformasi karena dalam proses produksi pada awal prosesnya hingga barang jadi lokasinya akan sama dengan proses awal produksi. Pola aliran U-shape. Pola aliran U-shape biasa digunakan untuk mempermudah fasilitas transportasi karena dalam proses produksi pada awal prosesnya hingga barang jadi lokasinya akan sama dengan proses awal produksi. Pola aliran sirkular.
Ini seperti ini gambarnya. Pola aliran sikulan merupakan pola aliran yang berbentuk lingkaran. Berdasarkan hal tersebut, maka proses ada juga pola aliran sudut ganjil. Ini ada prinsip-prinsip pembuatan. Kita masuk langsung aja ke metodologi penelitian. Ini saya jelaskan dulu, ada aktivitas relationship diagram, biasa disebut ARD. Diagram keterkaitan kegiatan atau activity atau ARD adalah diagram blok yang menunjukkan pendekatan keterkaitan kegiatan dengan menggunakan blok yang dihubungkan dengan garis yang mewakili deskripsi kedekatan yang berbeda-beda. Ini ada mutlak, terus kode garisnya, terus ATBD, SRD. Selanjutnya di bab 3 ada flowchart penelitian. Yang pertama ada mulai pengumpulan data, perancangan fasilitas produk, membuat layout produksi, melakukan rekap material handling, terus merancang layout keseluruhan pabrik. Selesai. Penjelasan flowchart praktikum.